Seperti Anda ketahui, reklamasi itu jangan dipikir cuma di Jakarta, itu ada 37 wilayah yang sudah dan sedang dikerjakan. Di Jakarta diurek-urek terus akhirnya dibatalke karo Anies, sing ning Serang, sing ning Makassar, sing ning Ternate, sing ning Bali berjalan lancar. Jadi mereka akan menciptakan kota-kota besar yang penghuninya bukan orang Indonesia. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi viral sekarang ya, yang diketahui sekarang, yang sudah bikin geger, yaitu ceramah Cak Nun 2018 lalu, 6 tahun yang lalu ya, kini viral sekarang. Diketahui sekarang bahwa pembangunan reklamasi yang nyata, kata Cak Nun itu 37 pembangunan reklamasi se-Indonesia. Namun yang digagalkan cuma satu, yaitu pulau reklamasi di Jakarta oleh Bapak Anies Baswedan. Dan ada reklamasi-reklamasi lain yang mulus rencananya tanpa hambatan di pulau-pulau lain. Kita simak videonya. Tidak berbahasa Indonesia dan kaya raya di wilayah-wilayah itu membokongi atau memantati kalian. Dan itu ada 37. Itu baru reklamasi. Ceramah Cak Nun ini tentang reklamasi pulau dan pembangunan infrastruktur di Indonesia memang sangat relevan dan membuat kita berpikir kritis. Meskipun ceramah tersebut sudah berusia 6 tahun, namun isinya masih sangat aktual dan menggambarkan kondisi yang sekarang. Poin penting yang disampaikan Cak Nun adalah tentang bagaimana reklamasi pulau dan pembangunan infrastruktur seringkali dilakukan tanpa pertimbangan kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal. Bahkan reklamasi tersebut seringkali dihuni oleh orang-orang kaya yang tidak memiliki kesadaran sosial dan lingkungan. Bahasanya pun beda di sana. Dan kalian akan dibelakangi oleh mereka-mereka. Hal ini memang sangat ironis ya, karena pembangunan infrastruktur seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bukan sebaliknya, oleh karena itu kita harus lebih kritis dan selektif dalam memilih proyek pembangunan yang akan dilakukan. Dan kita tidak seharusnya menolak pembangunan. Tapi kalau pembangunan tersebut menyengsarakan rakyat, menindas rakyat, ya kita patut melawan. Selain itu ya, ceramah Cak Nun juga mengikatkan kita tentang pentingnya mempertahankan identitas dan kebudayaan kita sebagai bangsa Indonesia. Kita harus lebih sadar akan kekayaan budaya dan alam yang kita miliki dan berusaha untuk melestarikannya. Kalau serobot-serobot laut seperti Tangerang sana, dalam konteks ini kebijakan Anies Baswedan itu untuk menggagalkan reklamasi Jakarta memang patut diapresiasi. Kita harus lebih banyak memiliki pemimpin yang peduli dengan kepentingan lingkungan, masyarakat, warga. Terakhir, ceramah Cak Nun ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Kita harus lebih aktif dan memantau dan mengkritisi kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau pembangunan itu tidak menggunakan syarat standar atau tidak mematuhi peraturan yang ada. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan benar-benar manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Tidak seperti di sana itu, di PIK 2 itu. Pengennya sih ingin meraup banyak kawasan. Nyata-nyata di sana itu ada penindasan kepada masyarakat. Penyerobotan tanah, pembelian tanah dengan harga murah. Kita bukannya tidak mau kepada oligarki ya. Malahan oligarki itu membantu pembangunan di Indonesia. Tapi konteksnya lain kawan ya. Konteksnya di Tangerang ini lain lagi. Mereka itu menyerobot, menyengsarakan, dan bahkan ada HGB palsu yang diciptakan di sana. Pagar laut, penyerobotan laut, pagar laut. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini tidak sesuai dengan lingkungan yang ada di Tangerang sana. Menyengsarakan para nelayan, pagar-pagarnya. Bayangkan 30 km sepanjang itu. Apakah menyengsarakan rakyat pagar-pagar sepanjang seperti itu? Biasanya kalau kita melaut habis setengah liter, maka habis 3 liter. Kalau ada pagar laut seperti itu. Karena apa? Karena jalannya memutar.
Ya begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.